kita bergeser, tapi semoga nggak keulang lagi kejadian kesalahan hasil Ini dan geser lain-lain. kemana? Kita geser ke pertandingan nih. Nah berarti bilang ini pandit Ini lagi. sekarang pandit lagi. Ya. Berubah lagi. Oke, jadi pandit berubah lagi. Pertandingan Persib melawan PSS Sleman yang akan berlangsung besok nih akan ada reuni Wanderlust nih sama anak-anak Persib. Emosionalnya kayak gimana, pengen tahu prediksi dari para pandit yang ada di sini pertandingan ini. Ya silakan Mas Hanif. Gua dulu ya. Jadi pandit. Dua tanda tangannya dong. Iya. Beda Silakan. lagi tuh. Ya. Prediksinya gimana pertandingan ini? Ini ngomong soal yang lain lagi ya. Kalau melihat kondisi terakhir, kebetulan gue ngelihat secara langsung di pinggir lapangan, waduh. Nah, Nggak bisa dong. Kalau di sini lu bilang temen lu ada di sana. waduh. Lupa. Lupa, lu kan udah beda. Udah gue bilang sekarang lu jadi pandit. Udah beda segmen. Temen saya yang ada di sana. Yang lihat. adalah saya sendiri gitu. Kita berdasarkan data. Ya. Data, tapi bukan data teknis. Oke. Bukan teknis yang berdasarkan status sama Statistik. ini, tapi kondisi pemain berdasarkan analisis dari kesehatan. Kalau melihat dari perkembangan terakhir, kondisi beberapa pilar Persib membaik. Nah, kalau itu terjadi dan mudah-mudahan bisa terjadi, maka yang terjadi besar kemungkinan seperti apa yang ditunjukkan Persib di 2 pekan lalu. Mereka bisa tampil dengan formasi terbaiknya, dan kita tahu ini sangat berbeda dengan Sleman. Dengan perubahan pelatih baru ini terbukti baru mereka kemarin menang ya, dan itu terbukti luar biasa prestasi mereka. Karena sebelumnya praktis banyak kritik perubahan pelatih ternyata tidak banyak mengubah hasil. Nah ini langsung berasa hasilnya. Ya, memang ada sedikit perubahan dibandingkan dengan pelatih sebelumnya yang lebih banyak direct football. Kalau di Putu ini lebih banyak bermain lebih sepak bola modern, tik-tak, dan jarak antar pemain sangat dekat sekali. Ini bahasanya TSG kemarin juga seperti itu. Yes. Ini yang berbeda. Mereka melakukan pressure yang lebih naik dibandingkan sebelumnya. Memang Persib beberapa kali agak kesulitan ketika menghadapi tim dengan pressure yang tinggi. Tapi kalau melihat kecepatan main depan, terutama kalau kita melihat kemampuan bola udara, Iya. Persib bisa mengambil keuntungan dari sisi itu. Yes, sebelum Koko Cakmal ke Bang Valen dulu. Bang Nggak Valen, usah gue pertandingan mah. lu pertandingan nggak Mereka usah. aja berdua. Gue tadi nemenin yang tadi aja. Sama gimana lihatnya? Pembuktian Wanderlust dong. Ya, iya, ini kan juga Ini jadi yang pasti pemain itu kalau udah pindah ke satu tim dengan tim sebelumnya itu membuktikan bagaimana mereka menunjukkan lah, ya kan. Dan tim Sleman ini kan juga motivasinya pasti kan jauh lebih besar melawan tim sekelas Persib Bandung. Itu. jadinya ada emosional Ada tersendiri emosional, juga. pasti juga ada strategi-strategi yang diberikan oleh coach lah di sini. Keadaan saat ini berpengaruh nggak terhadap kondisi pemain walaupun Mantan nih, udah mantan. kan mantan juga Persib. nih. Nah, ini kan banyak mantan Persib juga kan, Iya, mantan ada Persib juga. Kim ya kan. Banyak mantan-mantan Persib di Yes. sini. Dengan keadaan saat ini pemain jadi lebih Tadi hati-hati nggak sih? Saroni ya? Pasti, sebenarnya pasti. Iya Karena kan, kalau jadi- melihat, ya, Iya. dan Persib sekarang kalau prokes mereka jauh lebih ketat. Iya. Karena mereka benar-benar belajar banget gimana hanya 1-2 pemain ternyata efeknya satu tim kena Iya. semua. Iya, jadi Dan sekarang lebih sama dengan Arema. Jadi kembali ke prokes ya. Arema itu sekarang termasuk tim awal yang menerapkan satu kamar satu pemain. pemain, Setelah satu pertama dulu sempat turun dengan main terbatas karena 9 pemain COVID Mereka itu COVID. kan. Iya. Nah itu sekarang dilakukan juga dengan Persib dan terbukti ada perubahan yang sangat signifikan. Betul. Hasilnya kemarin juga ada perubahan yang bagus. Nah kalau itu bisa terjadi, nah kalau kita bandingkan dengan Sleman terakhir itu kan memang karena kejelian Wanderlust dengan bola sundulan. Iya. Kebetulan saya diajak teman di pinggir lapangan. Nah, ada temannya di pinggir lapangan. Kan ada yang ngitung nih statistiknya. Iya. Dari beberapa peluang itu yang jadi gol. Tapi baru itu golnya. Iya, enggak maksud gua gini. Dia ketika belum itu dia- moncer-moncer amat. Dia agak di sana. kesulitan ketika dikawal pemain belakang yang memang dari postur lebih Tinggi. besar dari dia, lebih tinggi Iya, juga. iya. Dan kalau ini kan pasti pemain belakang Persib udah tahu lah karakter dia dari Iya. postur dan segala macam sangat mendominasi. Nah ini yang menjadi pekerjaan. Iya. Buat gua Tapi memang- nggak mudah buat Wanderlust untuk. Tapi memang membuat sekarang gol. bagaimana juga fans dari PS Sleman sama manajemen memiliki ukuran apa target dari Coach Putu. Iya. Coach Putu kan? Iya. Iya betul. Iya kan? Karena kalau lihat dari permainan jauh lebih bagus. Dan mereka akui. Tapi toh hasilnya menurut gue belum maksimal. Iya kan? Lo lihat dari kumpulan poin yang didapat gitu. Sabar nggak para penonton dan manajemen ini? Karena kan yang terjadi yang sebelumnya kan Nggak sabar. ketidaksabaran itu dan ditambah politik di dalam sana sehingga akhirnya ramai kan. Nah ini Politiknya gimana nih? Gua nggak tahu loh. oh Ya, silakan ada nonton wawancara saya dengan Marco ya. Ada di channel kita. Silakan nonton wawancara saya dengan Marco. Jadi kita bahas Persik Kediri atau Sleman? Ini Sleman. Yang sekarang dulu aja. Yang sekarang. Yang sekarang dulu. Soalnya katanya ke Persik ya.
Pak, Nah. no, abang jangan mancing Mas Oh Hanif, iya, sorry, nanti minta tambah. Nggak, maksudnya Avieroha ke Persib Oh iya, Kediri. betul. Pelatihnya. Sementara Persib Bandung, Ah. gua nggak setuju sama Hanif. Karena Karena gue yang siaran. dan Dia menonton kadang-kadang full cuma temenin-temennya doang di stadion keliling-keliling kan nggak lihat pertandingan. sambil nyatet data. Iya. Di atas, bro. Persib Bandung, Nonton, bro. Persib Sama Bandung TSJ. selengkap Iya kan kemarin main bicara kan? Gak apa-apa. Persib Bandung selengkap-lengkapnya kemarin masih belum pada kena musibah. Iya, betul. Itu emang lagi menurun. Iya. Secara permainan. Betul, Bruno di depan sama si David da Silva belum nyetel. Masih belum tahu Beckham mau ditaruh di kanan apa di trequartista gitu loh. Terus kemudian si Rashid sama Mark Klok, kalau Rashidnya lagi bisa, Mark Klok nggak bisa, Mark Klok nggak bisa, Rashidnya bisa. Nah sekarang ditambah ada beberapa pemain yang kurang. Yang menyelamatkan Persib beberapa pertandingan terakhir ini sama kayak Persija, kipernya. Teja Paku Alam akhirnya menjadi andalan. Kurangnya dalam tanda kutip penampilan teman-teman yang lain di lapangan. Sama kayak Andri Tani harus gendong. Iya. Nah sekarang masalah gendong ini kan dua. Iya. Pemainnya yang tidak bisa menjalankan instruksi pelatih. Atau Atau pelatihnya yang tidak bisa memberikan taktikal terbaik untuk para untuk pemainnya. pemain-pemain yang ada di lapangan. Berarti Nah sekarang kondisinya itu dalam kondisi yang bagus. Nah sekarang kemarin aja Coach Rene nggak bisa ada di pinggir lapangan kan? iya. Bisa. Sekarang nggak tahu lah gua. Belum tahu besok update-nya, nggak besok nggak tahu nih, Tapi karena harus tes hari ini. Artinya kan ini PR banget. Sementara Sleman akhirnya baru dapat poin oke kan, Iya, gitu kemarin loh. Barito. Sehingga lagi bakal ngotot gitu secara kondisi terkini ya. Kalau menurut gua taktikal sih ya gimana tuh? Lu Iya, emang taktikal. kalau kaki ke kaki emang lebih apa sih? Lebih indah apa lebih baik sih? Bukan, kalau tactical itu kan biasanya kan di mana yang sering menguasai bola itu kan percaya diri di suatu tim kan akan tumbuh. Kolektivitas juga pasti ada kan. Tapi nggak bisa golin. Tapi kan iya kan tidak menjamin. Dengan kita banyak position ball itu kan tidak menjamin akan terciptanya gol kan. Tapi malah yang main direct itu yang lebih terciptanya gol gitu loh. Jadi bagaimana pelatih itu untuk menumbuhkan percaya diri setiap pemain. Dan juga memaksimalkan Gitu, maksudnya. dari pemain di masing-masing posisi. Iya, Berarti iya, yang iya. lebih akan menguasai pertandingan di kali ini adalah kalau dari pembahasan tadi ketiga pandit yang ada di sini sepakat untuk PSS Sleman lebih dengan gaya pelatih baru bisa Iya. lebih menguasai pertandingan Ya secara sekarang, taktikal. ya sekarang gini aja, sekarang kan kita kan juga nggak jauh-jauh dengan transisi ya. Yang namanya bola itu pasti ada transisinya kan. Dan pemain pelatih ini kan bagaimana caranya pemain itu bisa pemahaman dalam bermain itu, prinsip bermain itu bisa paham. Itu gitu. Kayak Coach Putu kan di Sleman kan mungkin dia yakin setiap pemain itu paham akan prinsip bermain. Tidak hanya prinsip bermain menyerang tapi bagaimana prinsip bermain bertahan. Kan seperti itu menerapkan ya kan. Ya. Jadi kalau taktikal bagaimanapun ya kalau pemain semuanya paham dengan prinsip bermain ya insya Allah jalan gitu loh. Oke, berarti PSS Sleman atau Persib yang akan menang prediksinya? Prediksinya. Iya, Kalau dengan motivasi Sleman lah. Sleman. Mas Hanif? Kalau Karena dia pelatih Persija. Iya, benar. Itu Untung ada Bang Eko berpengaruh. di sini ya. Iya, Kan kemarin berpengaruh. prediksi Eko bener loh 1-1 loh. Iya sih. Kemarin apa Persija lawan Arema gue 1-1 kata Eko. Gue menang bener loh Persija. Golnya bagus lagi kok. Iya bener Bang Eko. Mas Hanif, kalau prediksinya? bisa mempertahankan minimal atau justru dibaiki ya ketika melawan kalah lawan Bayangkara Persib bisa menang. Berarti Oke. gua imbang. Imbang. Ya dia kan menang, Persib menang. Jadi Bang Vale milih imbang, Imbang. jadi nggak ada yang diunggul. Pasti ada yang benar. Karena Iya, kan gue bener. pernah di Sleman setahun. Ya kan gue di Oh, Sleman lah. oke. Nih, ada cerita sedikit menarik nih. cerita. Kebetulan pada saat yang Persib terpapar banyak itu, yang menang lawan Persikabo ya. Persikabo, Iya. lawan Ciro. Iya, itu aura pemain masuk lapangan beda. Karena selama ini yang diturunkan sebagian besar nggak pernah turun. Gak pernah turunkan, itu dia. Malah happy kan? Iya, sepentingan ini adalah tim rompi. Iya. Tim rompi artinya setuju. selama ini yang menjadi Pakai rompi terus. menjadi usia Yang Iya, udah tim yang inti. udah keringetan Iya. duluan. Iya. Tapi dalam latihan mereka nggak mudah dikalahkan oleh tim inti. Setuju. Cuma yang penting jangan sampai cedera. Sampai cedera, Karena itu waktu dia. itu Abdul Aziz nggak pernah dimainin cedera. Si Erwin juga kaki Cedera. ini. Dua orang Iya, Iya, tapi langsung. banyak pemain yang akhirnya memang jarang ditampilkan ketika langsung ditampilkan dari menit pertama karena nggak biasa kan dalam intensitas Setuju. pertandingan. Cedera kan coach? Setuju, Bang Nah, itu Farhan. Jadi conditioning gini, ya. jadi conditioning itu bagaimana pemain cadangan itu harus menunjukkan performa dari fisik. Ya kan, kalau dari mentalitas sih juga kan gimana sih pemainnya nggak pernah main ya, Bro ya. Nggak pernah main nih. Jadi pemain tuh dia menopangin dari fisik semuanya. Kalau kita lihat kan juga sama, Persija juga kemarin juga kita banyak discuss ya. Kayak pemain-pemain di Persija juga kayak Rangga, yang lain Ilham Rio, bagaimana dia menopang dengan fisik. Akhirnya ya lama-lama habis juga.
Itu beda dong kalau senior kan, dia udah tahu fix mainnya itu caranya gimana, Pace-nya segimana? pace-nya bagaimana, cara ngatur kondisinya gimana, mereka udah pengalaman. Kalau yang ini gas duluan Gas terus. dulu. Dia nggak tahu Gua merasain kayak gitu. Oh, ngerasain nih, Gua Coach. Sorry, ngerasain mau karena sering dibilang. cadangan. main 15 menit 10 menit. Iya. Lu nggak pokoknya kita lu gas. gas terus Kita kan. gas Sementara terus. dari nol Iya, kita kan saat kita latihan nih kita udah fisik nih, kita fisik. Wah, gua kuat nih fisik 30 menit. Pas kita main cuma 5 menit, ampek juga ya Waktu kan. itu berapa menit Coach Akmal waktu itu? Kenapa? Waktu itu berapa menit? Ya kita kan diberi kesempatannya 10 menit, 5 menit main, udah. Itu kita juga terasa capek banget. Jadi itu berpengaruh juga. Capek banget. Bagaimana dia sementara- sering bermain apa enggak? sementara kalau dari menit awal mungkin senangnya dapet, Iya. tapi ngatur napasnya Nap- sampai ya, Iya, 90 beda. menit Kalau panjang latihan itu. kan kita kan tekanannya kan cuma paling kan ya udah sama tim kita aja Iya. kan. Paling sama pelatih kita nunjukin ya yuk sama pelatih lo. Kalau di main kan sama lawan ya Betul. kan, sama yang lain ya kan. Perbedaan tensi itu Ya, yang beda, berpengaruh beda, ya. beda, Oke. beda banget, Nanti beda, kita beda lihat permainan akan seperti apa. Tapi kita ke big match antara ini nanti Bayangkara judulnya dan- ini judulnya berarti bagus nih untuk pemain yang masih sering di bangku cadangan dengarkan ini. Iya. Nah, ini dia. Betul. Inilah pemainnya kan. Biasa bajunya jadi apa Iya. basah sekarang baju kering. Kayak gitu kalau Tapi main kan gue pernah dimarahin sama asisten pelatih lah. Karena Tapi kemarin sempat jadi caretaker. oh. Katanya nggak boleh bahasa pemain cadangan dan pemain inti. Nah. Jadi katanya pemain cadangan itu juga pemain inti. Oh, jadi sama-sama. Tapi yang belum dimainin. Iya, itu sama. Gue jadi bingung. Tapi kan gue yang itu kan emang definisinya. Ya, tapi Oke. kan itu mah realita, Bro. Bener. Realita emang begitu. Makanya dan yang gue ajak realitanya. ngobrol tuh memang pemain yang Iya. dia pun nggak marah. Gue bilang begitu karena dia memang sering main 8 menit 85 gitu. iya. Betul. Tapi yang Jadi- marah pelatihnya. Iya. Akhirnya gue, oh iya udah gue Ya udah kita ke Bayangkara lawan Bali. Masih banyak dia gue masih bahas dulu, tar dulu apa? Ya lah kan gua itu pemain cadangan. Iya, nih giliran ngomongin pemain di bench, ini langsung Iya, seru, banyak. lagi seru ya kan. Kita ke Bayangkara dan juga Bali. Ya kan, ini apa mau bahas siap- mereka ini nggak, ya, prokesnya kuat ya? Prokesnya pasti Nggak kuat. ada yang negatif loh. Iya, karena kan di Bali tuan rumah. Iya. Ya, kan di sana banyak tempat suap Mas. Saya kan dari sana, Pak. Ya Baru kenapa pulang. kalau di Bali kan sama pakai Kimia Farma? Suapnya banyak. Bukan, mereka terisolasi. Oh iya, benar. Soalnya kan saya dari Bali tempat suap. Gimana sih? Banyak enak. Mas Adi benar saya di sini penuh, saya kesini pulang alhamdulillah nyampe sini bisa nyaman. Menang siapa Bayangkara lawan Bali? Ini kan semua diprediksi. Ini jadi pandit. Iya, Jadi jadi pandit Bang Hanif. Jadi pandit kita, Bang. Prediksi. Bayangkara tipis. Wah, ini Bayangkara seru. tipis. Seru banget ini. Besok juga ya? Iya, Mas Akmal, Gua. Apanya? Bayangkara Bali. Malam-malam. Mana Bayangkara. besok Bang Valen jatahnya? Apa? Bayangkara Bali. Bayangkara. Bayangkara tipis Bayangkara Bang Valen. Iya, dia kan biar dekat-dekat juga. Oh bener juga ada Pak Sumarji. Marji. Ya kan? Gua ini ketat ya. Bayangkara juga performance naik, Bali juga pelan. Kemarin tapi jadi seri ya. Iya. Manja seri. Hanya dengan mengubah masukkan 3 pemain, ritme berubah. Langsung Akan buka. ada yang menang di pertandingan Oh ini. iya jelas dong Bang Valen, terima Ya, kasih. imbang. Akan ada yang menang. Oke, thank you Bang Valen, Mas Hanif. Mas Hanif Halibet, terima kasih Mas Hanif Oke. Malik, terima kasih. Yang nonton ini besok gue siaran dibilang, ah lu pro ini gitu ya. Coach Akmal, terima Saya kasih. kan netral. Terima kasih Jebretin yang udah nonton. Sehat Netral. semuanya, netral. Jalan terus. Lanjutkan Lanjutkan. tanpa tunda. Lanjutkan.